Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan curahkan dan limpahkan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Berkat melimpah bagi yang suka memberi. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya kutip di artikel di internet. Ada sebuah kisah mengenai seorang petani yang sangat mengasihi Tuhan dan percaya akan kuasanya. Ia seorang pria yang murah hati. Suatu ketika temannya bertanya mengapa ia memberi begitu banyak namun tetap kaya. Lalu si teman tersebut berkata, "Kami tidak mengerti. Kelihatannya kamu memberi lebih banyak daripada kami semua, tetapi kamu tetap lebih kaya dibandingkan kami," kata temannya. "Oh," kata sang petani, "ini adalah hal yang mudah untuk dijelaskan. Kamu lihat, saya terus menyekop ke tong milik Tuhan, dan Tuhan terus menyekop ke dalam tong saya. Dan kamu tahu, Tuhan memiliki skop yang lebih besar dibandingkan saya." Memberi dengan ketulusan ternyata tidak membuat kita menjadi miskin. Nah, kita yang miskin telah dijadikan kaya oleh kasih karunia Tuhan Yesus yang kita terima. Memberi tidak selalu harus dengan materi, tetapi banyak cara lain yang dapat kita lakukan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang berbagi dan memberi sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Setelah Paulus mengatakan bagaimana hukum tabur tuai, bagaimana orang yang suka memberi dan dia akan menerima kembali dari apa yang diberikan. Karena apa yang ditabur orang itu pula yang akan dituai. Jika kita mengerti dan memahami konsep menabur dan menuai, maka sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sudah seharusnya kita juga belajar untuk berbagi. Karena apa? Ketika kita mau berbagi, justru kita tidak lagi kekurangan. Tetapi seperti yang dinyatakan petani tadi, Tuhan punya skop yang lebih besar dari kita dan dia siap untuk memberikannya kepada kita. Kalau kita belum mampu memberi kepada orang miskin, kepada panti asuhan, anak terlantar, janda tua, yatim piatu, minimal berbagi di tengah-tengah gereja melalui persembahan bulanan, melalui segala kewajiban yang patut kita berikan untuk pelayanan, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya mengutip beberapa perkataan. Yang pertama dari NN, jangan menunggu kaya dulu untuk rela berbagi kepada orang lain. Memberikan kebahagiaan kepada orang lain, rasa bahagia itu akan kembali kepada kamu nantinya. Lalu saya mencoba membuat kata-kata mutiara juga. Hidup ini tidak melulu hanya berbicara tentang bagaimana untuk dan dapat memiliki, tapi juga berbicara keharusan untuk berbagi dan memberi. Mari kita boleh belajar untuk berbagi. Dan seperti yang saya katakan di awal tadi, berbagi tidak melulu berbicara soal materi saja, tetapi juga kita dapat berbagi berupa senyuman, sapaan, dan perhatian kepada orang lain. Kadang mereka juga butuh senyuman, sapaan, dan perhatian dari kita. Termasuk jika Anda adalah seorang pemimpin, maka senyuman dan sapaan
dan perhatian kepada bawahan mungkin lebih dibutuhkan oleh mereka, dan mereka menjadi semangat untuk melanjutkan atau memulai pekerjaan pada hari ini. Mari kita belajar untuk berbagi dalam segala hal dan segala bentuk, dan percayalah kasih karunia Tuhan pasti melimpah bagi hidup kita, karena Dia tidak pernah kehabisan stok berkat untuk memberkati setiap orang yang percaya, yang selalu suka dan senantiasa memberi dan berbagi. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini, di mana kami belajar untuk berbagi, karena kami percaya Engkau tidak pernah kehabisan stok berkat untuk memberkati orang yang suka dan senantiasa berbagi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.